Pemirsaku, apa kabar? Oh, miring. Oke. Kemiringan yang terjadi, yang terpampangnya. Get off. Oh my god. Oke, ini si Shadow, dia baru saja keluar, dia sudah mau garuk-garuk itu pintu. Enak aja loh. Saya lupa waktu lalu berapa kita bayar itu ganti pintu tersebut gara-gara si Shadow tuh anak itu paling kepala batu sekali dia Tidak ada tisu, tidak ada segala macam pegangan yang ada di dalam dapur ini Hai, Anda miring pemirsa, Anda miring. Oke, saya ini lagi mau memasak. Saya mau bikin nasi goreng yang super instan karena pemirsa nobody got time untuk nge-spray, nge-ulek-ulekan sekarang ini. Oke, saya tidak mempunyai barang-barang kain untuk dapur, semuanya sudah, saya mau bilang kadaluarsa semuanya sudah kotor. Sekarang actually saya lagi cuci baju, cuma seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya bahwa saya kalau mencuci baju itu harus mengikuti jalur kayak jaket semua, baju anak-anak semua, baju putih semua, kayak kain-kain dapur juga itu semua satu kali. Anyway, karena tidak ada, oke, pakai ini saja. Satu kali sebentar kita cuci. Saya kasih bersihin dulu. Karena kita pemirsa mempunyai package. Ini package dari apa namanya dari aduh saya sudah lupa namamu, dari orang Indonesia juga yang tinggal di Amerika, yang saya kenal dia sudah lama sekali juga dari Facebook ya. Dia mengirimkan saya pemirsa, kalian tahu apa? You'll see. Aduh, berakis sekali. Tidak bisa mengeluarkan alamatnya dia. Yang dia kirim kepada saya adalah makanan pemirsa. Yang pemirsa, dia bengkok begini lebih bagus So, ini dari Ibu Irna Schwanz. Kiro. Yes, Ibu Irna di California. Oh no. Oh, apakah ini yang engkau kirimkan kepadaku? Apa ini? Ini bibit? Ini bibit apa ini? Ini kayaknya bibit tanaman deh. Bibit apa ini Irna? Bibit apa ini? Saya pikir saya pernah melihat ini di waktu yang lampau. Ini terlihat seperti bunga matahari. Saya harus mengatakan kepada dia ini. Dia tidak menuliskan nama juga di depan, jadi saya tidak tahu ini bibit apa. Kelihatan bunga matahari. Irna, ini apa? OMG. Kalian lihat ada bintik-bintik kayak kecil-kecil begitu, bintik-bintik hitam. Now, ini dia yang saya tunggu-tunggu pemirsa. Bam! So, dia mengirimkan saya. Mudah-mudahan masih bagus. Cabai-cabean pemirsa. Dia mengirimkan saya cabai. Ini cabai besar sekali. Thank you very much. Ini ada juga cabai yang super besar. Jadi, variasi cabai ya. Really nice. Yes, Irna, thank you so much. Oke, ini dia sampai sebenarnya dari minggu lalu. Hari Jumat. Hari Kamis saya pergi ke pos dan menanyakan kepada mereka apakah saya mempunyai package. Ini lalat dengan sama kita talangan hidup-hidup ya. But mereka bilang bahwa saya tidak mempunyai package sama sekali. Irna message kepada saya bahwa package sudah sampai hari Jumat. Dan saya hari Jumat itu tidak berada di pos, saya berada di sini karena sesuatu dan lain hal pemirsa. Dan waktu itu juga pos sudah tutup. So, jadi package ini menunggu saya dari hari Jumat sampai sekarang hari Senin. So, I'm so sorry Irna. Dia mengirimkan saya juga ini. Saya pikir dia mempunyai YouTube Ini pemirsa. Apa ini kote? Pemirsa, ini adalah daun singkong. Daun singkong pemirsa, look.
Dia menanam singkong di California sana. Jadi OMG, mudah-mudahan ini masih bagus untuk dimasak. One second pemirsa. Saya harus pisahkan ini yang bagus dan yang tidak bagus supaya yang bagus kita akan mungkin masih bisa masak, you know. Pemirsa, look at right here. Look at the bottom. So this. Oh ini ya masih bagus ya, masih bagus. Mama mia. Oke. OMG. Ini bikin santan tuh pemirsa. Enak sekali ini bikin santan. Ini lain sudah berkele. Kita buka yang berkele, kita ambil yang bagus dan cuci sebentar. Mama mia pemirsa. Saya lagi menunggu nasi. Dan habis itu kita akan bikin nasi goreng yang super gampang pakai telur. Ini adalah sayur kesukaan saya by the way. Saya suka sekali makan daun singkong pakai santan. So, aduh Irna, hidupmu sangat bahagia sekali ya. Anda mempunyai daun singkong di rumah. Ini daun singkong juga direbus. Enak. Kayak makanan-makanan Padang itu sedap-sedap. Dia kayak sudah kriuk-kriuk Marganya menurun saya pikir. Cuma suaminya marga otomatis marga bule tuh. Sejauh ini itu yang saya kumpulkan. Bau dari cabai kayak sensitif sekali di hidung saya, empes gini pemirsa, oke? Fanta. You want this? Ini anak dia mau kusuka. I like it. Okay. Can you get the bowl please? Okay. Thank you. Tidak tahu kalau ini anak dia suka. Oh my god, are you okay? Okay. You sure? Yeah. Go wash your hands. Again, Saki is okay. Wash your hands. Rachel datang cek si Zak apakah dia oke atau tidak. Ini anak sana dia cinta sekali kepada bro-nya. Saya terima kasih mereka banyak-banyak karena ini tinggal satu pemirsa. Apa nih mak? Let me see first if you like it or not. I like it. You like it? Dia suka. One more or that's it? What? Okay. That's it, okay? Only one bag left. You know, baby wants some too. What do you say? Thank you. Diamankan ini. Oke. Aku suka enak sekali. Saya tidak mau menunggu nasi goreng. Dia bilang, Mami, I want eggs and rice. Jadi saya bikin dia nasi dengan telur goreng. Eat your food. You request that food, you better eat that food. Do you understand? Oke. Saya pikir saya tidak akan membuat nasi goreng karena saya akan membuat sayur santan. Dan itu cocok untuk dimakan pakai nasi hangat, pemirsa. Tidak cocok makan pakai nasi goreng. Ya, saya pikir saya tidak akan membuat nasi goreng. Let me just do this very fast. Saya pikir ini cabai terlalu banyak. Mungkin akan sedikit pedas, pemirsa.
are you ready? Tidak terlalu banyak ya, cuma saya pikir ini cukup buat saya sendiri. Look. Kita akan tunggu sampai masak. Basically setelah itu Anda tambahkan garam. Saya pikir bahannya sangat sederhana sekali ya. Rica, aka cabe. By the way, ada yang tanya apa itu aka. Aka adalah as known as. Atau bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia, atau bisa disebutkan. Artinya aka. So anyway, cabe, bawang merah, garam. Saya pikir pakai bawang putih sedikit juga, but saya tidak pakai bawang putih. You can. Kalian lihat, OMG. Yes. Saya pakai ini coconut milk yang ini, yang instan. Saya sudah merasa muntah ya. Mama Mia, dia punya bau-bau saja apung. Kita tambahkan garam. Ini cuma saya sendiri yang makan ya, karena si anak-anak mereka tidak suka sayur dan si Travis dia tidak suka dengan santan. So here we go. Pedas. Insta story dulu. Pyar ki kasti kagan satu. Pemirsa, ini santannya agak sedikit berbeda dengan santan segar ya. Dia kayak agak sedikit berkele begitu nih santan. Rasanya juga berbeda sekali dengan santan segar. And this is, pemirsa, adalah hasil dari masakan kita kali ini. Oh, okay. Rachel belajar lipat baju. What? Okay, how you fold it? One left. One dulu. Wait down. Good job. Tada. Saya kasih ajar lipat celana paling gampang. Jadi bukan lipat seperti biasanya ya, kasih seperti begini itu. Yang seperti begini. Saya tidak lipat seperti begini karena ini nobody got time, pemirsa. Oh, sorry Rachel, I ruined it. You gonna lipat again. Mommy, Wah, 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 wah. stop. Good job, Rachel. Hey! You ruined it. Thank you. Okay. Terus lipat baju bagaimana? Okay. Lipat baju bukan begitu. Lipat sampai di sini. Salah. Wrong. So, Rachel, perhatikan. Follow this line here. Okay? So, lipat kasih begini. Habis itu, I'm gonna try. I know. 1 second. Mama kasih tunjuk dulu ini contoh. Cuma pakai tangan satu. I'm gonna try. Okay, then try it. Do it like so. Good job. But you're gonna make sure that it is nice and clean. Good job. Now, ambil yang ini, lipat sama dengan itu. Good. Ini. Ambil ini, kasih sama rata dengan yang samping ini. Stop. That's too big. And this, pastikan dorang sama rata ini. You see that? Lipat sekarang.
Good job. Good job, Rachel. Good job. Ini bisa lipat hanya 1 kali lipat. Tapi begini juga tidak apa-apa untuk menyimpan space di dalam lemari ya. Good job, Rachel. You did amazing job. And this next one. Next. Okay, Rachel. Look. Look at more. 2 sana lagi menunggu. Ada 2 lagi basket seperti begini di laundry room. Ada 3 basket sedang menunggu untuk dicuci, pemirsa. So, alasan kenapa ini vacuum cleaners ada di dalam laundry room itu karena di rumah kita tidak ada ruangan yang khusus untuk bisa menaruh segala macam perabotan seperti vacuums dan lain sebagainya, pemirsa. Tidak ada jalan lain, hanya menaruh ini vacuum cleaner di sini saja. Saya kalau lipat baju, by the way, tidak lama sama sekali ya. Baju banyak seperti begini palingan di bawah 30 menit. Banyak sekali pertanyaan yang saya dapatkan, apakah saya setrika baju-baju kita? Pemirsa, nobody got time for setrika, okay? Nobody. Do you have time to setrika this? Are you kidding me? Do you have time to setrika all of this? Hell no. Kebanyakan hari-hari kita hanya biasa-biasa saja, jadi tidak perlu untuk disetrika. Like, come on. Kebanyakan lipat baju saya tidak lipat serapi begini. Like this? No. Nobody got time for this. Cuma di rumah seperti begitu. Done. Kebanyakan kalau kita setrika baju, itu nanti kalau kita keluar ya, kayak ke acara-acara yang kita mau terlihat rapi begitu, maka kita akan setrika. Lagi pula pemirsa, listrik mahal, oke? Anda mau setrika ini baju banyak begini, nobody got time for that. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya lipat baju banyak seperti begini, itu di bawah 30 menit toh. Tapi itu harus saya berdiri, pemirsa. Saya lipat baju lebih cepat ketika saya berdiri daripada saya duduk. Kalau saya duduk saya menghayal, oke? Kalau saya berdiri, gercep. Kalian tahu gercep? Gercep itu cepat. Kalau baju-baju saya yang kemeja seperti begini, itu kebanyakan saya tidak lipat. Saya hanya balikan bajunya dan nanti sebentar saya gantung di hanger. Baju-baju yang kecil seperti begini saya akan simpan untuk baby, karena untuk si Rachel sudah tidak pas lagi. So begitulah pemirsa, setiap hari saya dihadapi dengan ini tantangan baju-baju kotor yang super banyak. Kalian tahu kenapa? Karena setiap hari itu kita di rumah ganti bajunya banyak ya. Si Travis ganti baju banyak kali, apalagi saya pemirsa. Saya pokoknya 1 tetes air yang meneteskan di baju saya langsung pergi ganti, oke? Anak-anak juga kalau sudah pulang sekolah, mereka juga harus ganti baju dan lain sebagainya. So basically pemirsa, takdir, oke? Anyway, so saya pergi ke laundry room untuk kasih bersih laundry room. Seperti yang kalian lihat, ini adalah sebelum laundry room. There you go, very berkele. And then ini adalah sesudah laundry room pemirsa, yang saya sudah bersihkan. Dan itu sana hanyalah sedikit saja baju kotor yang harus saya selesaikan. But anyway, seperti yang kalian lihat, saya sudah organize segala sesuatu. Itu shadow. Also, saya sudah menaruh itu vacuum cleaner
di samping seperti yang kalian lihat. Dan juga ya seperti begitulah keadaan laundry room saya yang terfana. Saya suka sekali dengan pencuci mesin baju dengan pengering. I love them so much. And by the way, ini dia. Kalau kalian mengikuti saya sudah lama, kalian sudah mengetahui akan ini barang, oke? Sudah dari zaman purbakala ini si Travis tidak pernah mau untuk memberikan itu kepada orang lain. I don't even know why, pemirsa. Please help me. Did you want it? Kalau anda dekat saya sudah kasih, but yeah. Kita akan makan pagi dan berkarlota. Karena saya lupa ketika saya membuat sayur tersebut, saya tidak berkarlota, pemirsa. So here we go. Pancake, pemirsa, look. Kebanyakan saya lihat di kamera bahwa video tidak terang tuh. Tapi ketika saya edit, dia agak sedikit terang. Namun, saya tidak tahu kenapa setiap kali saya film, saya melihat kayak adanya kekurangan keterangan. So, makanya kebanyakan kalian mendengar saya bilang, kenapa ini tidak terang? Kenapa ini tidak terang? Begitu. Oke, seharusnya saya buka ini horden, tapi di balik horden ini adanya pertanyaan dan saya mau makan pancake, pemirsa, pakai peanut butter, oke? Kalian lihat dia punya konsistensi dari pancake ini. Susah tidak mau melihat tai tersebut dan sambil makan-makan di sini. Menceritakannya tidak apa-apa, cuma kalau melihatnya langsung, pemirsa, OMG. Sak sudah pergi ke sekolah, kita sudah antar dan si Sak dia cepat-cepat dia lari. Aduh terbembeng, kenapa Anda terlihat? Sak sudah terlambat dan si Rachel bilang begini kepada saya, Mami, Sak didn't cium me. Sak nak cium me, Mami. Rachel bilang Sak tidak mencium saya sebelum pergi ke sekolah karena selalu saja sebelum pergi ke sekolah si Sak harus cium saya, peluk saya, juga cium si Rachel. Aduh cute sekali look. Peluk si Rachel dan cium si Rachel dan bilang bye bye Zaki, have a good day, seperti begitu tuh. Cuma tadi saya tidak mengatakannya sama sekali karena dia sudah seperti yang saya bilang terlambat. So Rachel dia menangis. OMG. Ya Mami, jangan dulu cium me, Mami. My face is so ugly. And saya bilang sudah nanti dia balik dari sekolah sebentar baru dia cium you dan dia peluk you. Pemirsa OMG. Kita di rumah ini bercerita setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Manado, pemirsa, oke? Banyak yang menanyakan, ini dia untuk dogi-dogi saja, terlihat berkele. Banyak yang menanyakan, apakah anak-anak saya mereka mengetahui bahasa Indonesia? Yes, saya sudah menjawab ini di beberapa video sebelumnya. Yes, pemirsa. Mereka mengerti, cuma untuk mengatakannya itu kayak agak sedikit bagaimana tahu. Pemirsa, mari makan. Sebelum saya tutup ini vlog, saya mau berkarlota dengan kalian. Karlota pagi, pemirsa. Ada dua topik yang saya mau bahas di sini. Yang pertama adalah handphone. Yang kedua adalah apa saja, pemirsa? Yang kedua, saya panaskan air untuk membuat teh. And then saya pilih teh ini instead. OMG, I love teh kotak. I love teh botol. Aduh, Indonesia kaya dengan teh. Sangat enak sekali. I love Indonesia. Here we go. Do not eat my pancake. Do not eat my pancake. Do not jump on my pancake. Baterai merah, pemirsa, sudah mau mati. Jadi saya mau ganti baterai dulu. Dari tadi saya berteriak, do not eat my pancake. Karena anjing-anjing saya ada di sini semuanya. Cuma mereka lagi berbaring dan menikmati kehidupan. Oke, tunggu saya ganti dulu ya. Baterai fresh. Pemirsa, kalian tadi melihat apakah ada dogi yang loncat ke sini untuk mengambil pancake saya? Tidak ya? Saya pikir. Oke, pemirsa, ini pancake. Saya kasih banyak sekali dia punya sirup. I don't know why. Padahal saya tidak terlalu suka banyak sirup. But karena mungkin prego, pemirsa, oke? So whatever. Jangan bercanda dong Anda. Karlota yang pertama. Saya kembali ke iPhone, oke? Ini iPhone 11 Max Pro. Now, kontroversi pemirsa, oke? Aduh terbembeng. Pemirsa, maafkanlah, oke? Anggaplah bonus pagi. Kontroversi pemirsa di Instagram, oke? Sebelumnya saya mengatakan bahwa saya tidak suka memakai iPhone. And that's true. That is 100% true. Saya tidak suka pakai ini, but I have to. Now, saya sudah pernah memakai Samsung sebelumnya. Di waktu
waktu saya masih mulai ngevlog di Las Vegas dulu ya, berapa puluh tahun lalu, oke? Kamera di handphone Samsung saya yang lalu itu lebih bagus dari Samsung yang baru saja saya kembalikan di 1 minggu yang lalu, pemirsa. Jauh lebih bagus kameranya daripada Samsung tersebut. Dan kalian sudah melihat kualitas daripada kamera Samsung yang terbaru itu, Samsung 20 S20. Saya kasih perbedaan di Instagram. Kalau kalian tidak mengikuti saya di Instagram dan kalian menyukai sekali dengan apa yang saya taruh di sosial media, seperti keseharian saya yang berkele, pemirsa, oke? Dan saya pikir, saya tidak memaksa Anda untuk mengikuti saya, tapi kalau Anda mempunyai Instagram, maka Anda bisa mengikuti saya di sana. Supaya kalau saya menceritakan sesuatu topik di sini dan saya refer to Instagram, kalian sudah tahu. You know what I'm saying? But tidak memaksakan, pemirsa, oke? Tentu saja jari Anda adalah jari Anda, jadi Anda mau klik follow atau tidak, that's up to you. So, saya membuat perbedaan di situ, dan everybody, hampir 99% mengatakan bahwa iPhone punya kamera lebih canggih fantastika di sosial media. And you know, saya punya keseharian di sosial media, pemirsa. So of course, saya harus pergi ke kamera yang bagus, iya kan? Walaupun I love Samsung punya performance di dalam handphone. Now, saya bukanlah orang yang sangat fanatik dengan elektronik, jadi of course saya tidak akan memberikan kepada kalian in-depth review. Kalau Anda mau suka in-depth dan pergi kepada orang yang pemirsa yang suka-suka elektronik atau whatever. Saya pakai itu Samsung beberapa hari dan saya bilang ke Travis, OMG, I can't use this because ketika Anda membuat video di sosial media dia kayak patah-patah begitu, and kayak tidak sesuai dengan mulut saya dan pergerakan saya, and that's so annoying, okay? OMG, kontroversi yang nyata dari orang-orang dan pembenci-pembenci saya yang setia, pemirsa. Oke, ini orang-orang membenci saya tapi mengikuti saya. Ada yang tidak mengikuti saya tapi keep checking dan keep sending me messages dari beberapa tahun yang lalu. OMG. Okay, haters. Saya heran dengan orang-orang yang tidak suka orang lain tetapi mengikuti mereka. Like, what's your job exactly? Saya pikir Anda pergi mencari pekerjaan yang bisa kasih benefit yang bagus di kehidupan Anda. Okay, haters. But anyway, ini topik yang bagus untuk bisa dibicarakan. Ada yang mengatakan bahwa katanya tidak suka ini, terus pakai ini. Ketika saya pakai ini pertama kali, beberapa hari itu dia panas terus. Dan saya kurang suka akan hal itu. Namun satu hal yang saya perhatikan yaitu dia kayak slow di sosial media, oke? Kalau di Samsung, kameranya yang agak bagaimana slow di sosial media. Kalau untuk iPhone ini, ketika saya masuk ke sosial media dan pergi ke foto, itu dia mengakses foto tersebut agak sedikit lama. Dan saya tidak tahu kenapa. Mungkin kira-kira 1 menit begitu baru saya bisa melihat foto-foto saya. Which is very annoying, pemirsa. And again, I don't like that. But I need it because it fits my lifestyle. So anyway, terpaksa Iki kembali ke iPhone. Pemirsa, saya mendapatkan komentar seperti begini. Ini iPhone adalah iPhone lama kali. Udah dari tahun lalu kali. Ini dia sudah mau keluar iPhone 12 ke iPhone. Tahu pemirsa. Pokoknya akan keluar iPhone baru daripada ini, pemirsa. Pakai acara kasih tunjuk lagi itu iPhone. iPhone ini kan sudah ketinggalan. Sudah akan keluar iPhone yang baru. Seriously? Kalau saya, tunggu pemirsa, saya orang sibuk. Hashtag. Saya tidak tahu jalan pikiran orang bagaimana, but ketika saya mengatakan bahwa saya tidak menyukai iPhone, tapi saya membutuhkan iPhone, maka I don't care. iPhone 20 ke iPhone 100 ke iPhone 1100, I don't care. Yang saya peduli hanyalah kegunaan dari iPhone tersebut, dan otomatis lebih bagus daripada iPhone sebelumnya yang saya pakai. Nah, kalau saya munafik, oke? Dan kalau saya sangat menyukai iPhone tapi saya bilang, saya tidak suka iPhone. Then why shouldn't I wait for like 2 more months or 1 more month? I mean 1 bulan, 2 bulan dari sekarang tidak terlalu lama, pemirsa. Dan kalau saya begitu munafiknya, saya mau menunggu untuk iPhone yang terbaru. But no, I just don't care. That's right there, pemirsa. Itu adalah salah satu tanda yang terpampang nyata, oke? Bahwa saya tidak peduli dengan mau iPhone berapa begini ke. Ada juga yang bilang bahwa saya berkompetisi dengan vlogger lain untuk mempunyai iPhone ini. Karena saya melihat mereka pakai iPhone yang ini, maka saya iri katanya. Ini haters. Okay, haters, let me tell you something.
Kalau Anda mau menjatuhkan seseorang, make sure Anda harus fact check. Oke? Kalau bukti Anda tidak kuat, saya pikir lebih baik Anda silence. Oke? Teman saya si Medi yang tinggal di Wisconsin, also vlogger, dia langsung message kepada saya bahwa saya tidak memakai iPhone seperti iPhone Anda. iPhone saya iPhone lama. Oke, pemirsa. Tambah lapar bercerita tentang haters pagi-pagi. Haters. Kalau saya suka sekali mau bersaing, maka saya harus tunggu dong, iya kan? Saya harus tunggu 1-2 bulan kemudian membeli iPhone baru, pemirsa. But I don't care. Semua yang saya peduli yaitu ini iPhone. Dia masuk lifestyle saya dan dia bekerja dengan bagus. Kalau Anda ikuti saya di Instagram, again, Anda sudah mengetahui bahwa saya sedang mencari model sekarang ini. Karena perut saya makin hari makin besar, saya tidak bisa untuk model baju-baju saya di butik. Jadi saya sekarang sedang mencari model untuk bisa bekerja sama dengan saya, dan saya taruh itu di Instagram, dan saya mencari orang di Instagram dan juga di Facebook, dan saya mengatakan bahwa saya bayar 280.000 per jam, oke? Per jam. Itu sama dengan $20 per jam. Drama, pemirsa. Cuma saya tidak melanjutkannya di Instagram karena saya mau membahas di sini. Karena saya pikir ini topik yang paling bagus sekali untuk dibahas. Dan saya pikir juga Anda pasti mau mengetahui bagaimana sistem pergajian di sini, pemirsa. Oke. Ini orang bukanlah haters. Menurut saya dia tidak mempunyai pengetahuan yang luas akan pergajian di Amerika sini. Which is fine, pemirsa, for me. Ada orang yang mengatakan bahwa gaji yang saya berikan itu adalah kecil dibandingkan apa yang saya mau dari pekerjaan tersebut. First things first, kita akan bercerita mengenai gaji. Pemirsa, gaji yang saya kasih $20 per jam, that's a lot. Okay, that is a lot in America. Di Amerika, gaji dasar setiap state itu berbeda. Kalau di Las Vegas, di waktu saya kerja dulu, itu 1 jam saya dibayar $8.25. And then, beberapa bulan kemudian, gaji saya naik cuma 25 cents, pemirsa. Tidak sampai 50 cents. Oke? Kalkulator di manakah dirimu karena otak ini sudah popo matematika, pemirsa. Oke, kalian tahu popo? Popo adalah, I don't know, bego. Oke, so here we go. $8.25 per jam. Sekarang $1 di Indonesia saya lihat kira-kira 14.100, 14.200. So, mari kita ikuti 14.200 kali 14.200. $117.150 per jam. Dan ketika dia naik hanya 25 cents. Jadi waktu itu gaji saya selama saya bekerja berapa tahun itu 1 jam $8.50 per jam. Oke? Tunggu tenaga dulu. By the way, ini saya bercerita mengenai di restoran. Ini bukan bekerja di hotel. Kalaupun di hotel, kalau Anda tinggal mungkin di kota-kota besar seperti Las Vegas, mungkin California, kota-kota yang banyak turis, kalau Anda kerja di hotel, walaupun Anda hanya cuci-cuci WC, oke, atau cuma antar-antar tamu, your salary is bigger. Saya tidak mengangkat orang yang kerja di rumah sakit. Biasanya rumah sakit mendapatkan gaji lebih banyak juga. Ini hanya di restoran biasa. Ketika saya bercerita restoran, ini restoran biasa seperti fast food restaurant, kayak Burger King, whatever. Kalau Anda bekerja di restoran, tapi kayak di downtown, di tempat-tempat banyak turis, lebih banyak lagi Anda punya gaji. Gaji supervisor saya itu $12.50 atau hanya $12. $170.400, pemirsa, per jam. Supervisor. Manajer saya gajinya adalah $20 sampai $25 per jam. Sama banyak dengan apa yang saya akan bayar ke model saya, pemirsa. $20 per jam. Dan ada yang mengatakan bahwa gaji $20 tersebut kecil. That is big, baby girl. Big. Now, kemarin saya bercerita dengan si Travis. Saya bilang, aduh saya membutuhkan model. I can't do this by myself. Dan juga sangat bagus sekali untuk website karena, bukan muka berkele ini saja yang terlihat, pemirsa. Oke, tapi ada orang lain juga yang terlihat. Ada beberapa hal yang kita bahas. So, di sini kalau Anda mau menjadi model di butik-butik atau di toko-toko, itu tergantung dari perusahaan. Kalau perusahaan yang besar, maybe mereka akan bayar Anda lebih. But kebanyakan,
they will not pay you. Okay? Mereka tidak akan bayar. Ada 3 hal yang saya pertimbangkan untuk memberikan kepada model. Pertama, gaji. Kedua, baju. Ketiga, foto. Antara 3 ini mereka harus pilih yang mana mereka mau. Okay? Kebanyakan butik-butik di sini itu mereka membuat hal yang sama. Tapi kebanyakan mereka hanya memberikan baju doang. Karena mereka tidak mempunyai budget yang banyak. Okay? Now, bisnis saya sangat kecil, tapi saya bersyukur. Dan ketika berpikir untuk mempekerjakan seseorang, walaupun teman, walaupun adik, walaupun siapapun, saya lebih suka membayar daripada memberikan sesuatu dengan gratis. So, saya bercerita dengan si Travis. Travis bilang lebih baik bayar. Dia sama pikirannya dengan saya. So, saya bilang, oke. Terus kalau bayar, kita akan bayar berapa dong? Kalau saya bilang ke si Travis, kalau kita bayar pakai gaji pokok, Texas gaji pokok $8.50. Saya bilang ke si Travis, aduh $8, Anda pikir itu terlalu kecil? Si Travis bilang, yes, itu sangat kecil sekali untuk model. So si Travis anjurkan $20 per jam. Dan saya pikir, oh ya, yeah, that's fine, $20 per jam. Saya pikir $20 per jam sudah sangat besar. Ditambahkan lagi saya akan kasih bonus kepada model, yaitu memberikan portfolio mereka. Now, ketika Anda mendengar nama model, jangan Anda berpikir mengenai kayak model-model Gigi Hadid, Kendall Jenner, Kylie Jenner. No, okay? No, please, no. Kita mencari model itu bukanlah model-model kayak profesional sekali. Saya mencari model karena saya mau untuk mempekerjakan seseorang. Di luar sana ada orang yang mau mencari kerja, mungkin yang mau mempunyai pengalaman di dunia modeling, tapi tidak tahu bagaimana. This is the start, okay? The start. Bekerja kepada perusahaan-perusahaan kecil dan kebanyakan model, mereka rela tidak dibayar, okay? Mereka hanya mau difoto, mengambil portfolio, dan sebentar mereka bisa kasih masuk di agency. Oh, ini saya punya foto profesional dari begini dan begini. So, yang saya tawarkan kepada model saya yaitu gaji per jam $20 ditambahkan dengan foto gratis yang saya sudah edit. Nah, saya tidak memberikan baju karena saya pikir baju mahal pemirsa, oke? Yang kedua saya membahas yaitu dikatakan bahwa gaji kecil namun permintaan saya banyak. Saya bilang harus punya mobil. Of course Anda harus mempunyai mobil karena Anda harus pergi ke tempat di mana kita akan pergi untuk photoshoot. I'm not gonna go get you, okay? You have to go. You have to be independent. Mandiri, pergi sendiri. Kebanyakan di sini orang semua mempunyai mobil. Yang kedua yaitu Anda harus nyaman memakai makeup. Bagaimanapun juga kalau Anda mau difoto untuk website, makeup yang tipis-tipis is a must, okay? Walaupun hanya moisturizer dengan blush, that's fine. Kayak bukan makeup yang super tebal pemirsa. You know me already. So saya bilang itu. Apalagi yang saya bilang saya membutuhkan wanita yang ukuran kecil sampai besar. Regular size lah ya, bukan plus size. Dan di situ saya dikatakan bahwa permintaan saya banyak. Saya pikir sangat lucu sekali ya. Karena bagaimanapun juga kalau Anda mau mempekerjakan seseorang, Anda mau orang tersebut untuk memenuhi kriteria yang Anda cari. Karena Anda mau sukses, ya kan? So you have to be picky. And banyak sekali perusahaan yang sangat spesifik dengan apa yang mereka cari dari seseorang. It doesn't matter, tidak peduli. Anda mau suka mau model ke, Anda mau kerja di restoran ke, Anda mau kerja di mana ke. Sedangkan saya kerja di restoran dulu, itu saya ditanyakan, Anda punya goal apa? Kenapa Anda mau bergabung dengan tim kita? Karena mereka tes kita pemirsa. Rachel culik saya punya drink terus sudah mau habis. Go to mommy's room. Saya bersyukur karena saya mencari orang untuk bekerja buat saya. Karena itu tandanya Anda membantu kehidupan mereka. Mereka bisa bayar ini, bayar itu, ya kan? Saya harus melihat pesan saya ini. Karena banyak sekali di angkatan udara yang mau untuk menjadi model. Ada yang sampai bilang kepada saya bahwa walaupun dia tidak digaji, dia mau untuk menjadi model saya. But still, I have to pay, you know. Pemirsa, that's it. Pemirsa, itulah dia Carlota kita pagi ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan pengetahuan sedikit mengenai pergajian di Amerika. I'll talk to you again, pemirsa. Okay, next video. Bye-bye everybody. I'm gonna go to bed. I'm still tired. See you again. Kalau Anda mempunyai pertanyaan, silahkan ditaruh di komentar section di bawah. Oke, nanti kita berbincang-bincang lebih lanjut. Oke.
Itu saja yang dikerutakan. Yes, I think that's all. Bye-bye. Kita baru balik dari buffet. And look at what is happening. What is happening to Ronan? What is wrong with you? Ini kepalanya sudah masuk di dalam. Astaga, Let's get in. I know. Let's get in this one. You can take it out. Take it off, Zach. Mommy. Hey. No, you take it off. Oh my god. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, pergi tidur. Dia sudah ngantuk sekali. Nanti besok bangun pagi. Besok bangun pagi baru mandi. Look at that. Yes, I know. Go down. I know. The dog's this. Yes, probably Shadow or I don't know who did this. Oh. Itu sana adalah celana dalam saya, pemirsa. Dan saya tidak tahu siapa yang merobekkannya. Ini bersih ya, bersih. Saya tidak tahu siapa yang merobekkan ini dia, pemirsa. Bagaimana mungkin ini terjadi, oke? Dia langsung jadi rok. Celana dalam baru. Astaga, jadi brekele seperti begini. Capek deh. Oke, laundry tinggal sana dengan ini yang saya harus cuci. Wey, mau dua ini, hey! That's my coffee. This is my coffee, not your coffee. Ini coffee pumpkin spice. Starbucks punya menu baru, tapi ini yang hot. Ini decaf, enak sekali. Coffee is so good.